Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Cynthia Delva dari Prodi PGSD. NPM saya 201001341182. Dosen pengampu yaitu Dr. Errol Samaidi MPD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah TIK. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi adalah serangkaian tahapan penanganan informasi yang meliputi penciptaan sumber-sumber informasi, pemeliharaan seluruh informasi, seleksi dan transmisi informasi, penerimaan informasi secara selektif, penyimpanan dan penelusuran informasi, dan penggunaan informasi. Teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke yang lainnya. Teknologi informasi merupakan perangkat-perangkat teknologi yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Adapun pengertian yang mencakup kesemuanya. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan payung besar teknologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan peralatan elektronik yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta segala kegiatan yang terkait dengan memproses, manipulasi, pengelolaan, dan transfer dan pemindahan informasi antar media. Macam-macam media teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah dua hal yang masing-masing memiliki definisi dan maknanya masing-masing. Sejalan dengan perkembangan teknologi, media teknologi informasi dan komunikasi juga mengalami perkembangan yang cepat. Berikut perangkat yang termasuk sebagai perangkat teknologi informasi. Yang pertama, surat kabar. Koran atau surat kabar adalah media informasi yang berisi berita yang terkini dengan berbagai topik. Topiknya bisa tentang politik, olahraga, pendidikan, kejadian yang terbaru. Ada juga koran yang isinya dikembangkan untuk bidang tertentu, seperti bisnis, politik, atau olahraga tertentu. Pada saat sekarang ini, koran dan berbagai macam bentuk topik yang banyak beredar di Indonesia. Selain surat kabar, sekarang juga banyak relatif lebih kecil lebih isinya atau jumlah halamannya lebih banyak dari koran. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap tanpa terbatas jarak. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Bell berhasil mengirimkan suara pertama melalui telepon dengan memanggil sistemnya. Sejak saat itu, telepon mulai didemonstrasikan. Alat ini merupakan sarana komunikasi yang praktis sehingga berkembang dengan pesat. Televisi merupakan media komunikasi dan informasi yang sangat populer. Hampir di semua rumah di dunia mempunyai media ini. Televisi atau yang sering disebut TV ini merupakan sebuah alat penangkap siaran bergambar. Perkembangan televisi diawali dengan diciptakan cakram matal kecil berputar dengan banyak lubang di dalamnya. Untuk pertama kalinya televisi berhasil menjadi media terdepan untuk beriklan di Amerika. Pada tahun 1965, penggunaannya televisi berwarna mulai meledak. Komputer adalah perangkat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Informasi yang dihasilkan komputer dapat berupa tulisan, gambar, suara, video, dan animasi. Laptop atau netbook adalah perangkat canggih yang berfungsi sama dengan komputer, tetapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana-mana. Karena bobotnya yang ringan, bentuknya yang ramping, dan daya listriknya yang menggunakan baterai charger, sehingga bisa digunakan tanpa harus mencolokkannya ke striker.
Fungsi teknologi informasi dan komunikasi. Ada 6 fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menangkap atau capture. Yang kedua, mengelola atau processing. Mengolah atau memproses data yang diterima untuk menjadi informasi seperti konversi, analisis, perhitungan, dan sintesis. 3. Menghasilkan atau generating. Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya laporan, tabel, atau grafik. 4. Menyimpan atau store. Menyimpan atau merekam data dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya. Misalnya disimpan dalam hard disk, disket, compact disk, atau CD, dan lain-lainnya. 5. Mencari kembali atau retrieval. Menelusuri, mendapatkan kembali yang sudah disimpan. 6. Transmisi, mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi sangat cepat. Ini tentunya memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Berbagai bidang kehidupan manusia kini mulai menerapkan berbagai perangkat berteknologi guna memudahkan berkomunikasi dan pekerjaan. Adapun manfaat dari berbagai bidang teknologi komunikasi dan informasi, yang pertama, berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Manfaat dari perkembangan teknologi dan informasi yang pertama adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi. Kehadiran teknologi komunikasi dan informasi baru telah menimbulkan revolusi komunikasi di seluruh dunia. Di masa lalu, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh atau mengirim pesan kepada orang lain. Komunikasi dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat berkat adanya internet sebagai media komunikasi. Melalui koneksi internet yang cepat, kita dapat berkomunikasi melalui surat elektronik, konferensi video, dan lain-lainnya secara cepat sehingga menghemat waktu dan biaya. 2. Memudahkan akses informasi. Selain memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, kehadiran internet juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi. Kini kita dengan mudah dapat mengakses dan memperoleh jenis-jenis informasi maupun jenis-jenis berita dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Kemudahan mengakses informasi memberikan dampak pada semakin meningkatnya pengetahuan yang kita miliki. 3. Mempersingkat waktu dan memangkas biaya. Dalam dunia industri, waktu dan biaya sangat penting dalam memproduksi sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi. Produksi dilakukan secara manual, serta membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit karena penuhnya bergantung pada tenaga manusia. 4. Proses perdagangan dilakukan secara elektronik. Dalam dunia bisnis, perdagangan adalah kegiatan pertukaran, pembelian, dan penjualan berbagai macam komoditas kepada sejumlah besar orang yang melibatkan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lain. Sebelum adanya teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan dilakukan secara barter atau pertukar barang. Sistem perdagangan barter ini kemudian berganti dengan sistem pembayaran seiring dengan ditemukan alat pembayaran. Proses penjual beli pun dilakukan dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Sistem semacam ini membuat proses perdagangan berjalan dengan sangat lambat dan biayanya mahal. Tak jarang para pemasar harus mencari cara untuk memasarkan produknya ke pasar global. Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, perdagangan kini dapat dilakukan secara elektronik atau e-commerce. Memegang peran yang sangat penting dalam ekonomi karena di dalamnya terkandung proses perdagangan yang memungkinkan konsumen untuk mencari dan membeli produk secara daring. Transaksi secara daring. Terkait dengan perdagangan secara daring, proses transaksi pun kini dapat dilakukan secara daring. Hal ini dapat kita temui dalam sistem perbankan sebelum berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi. Sistem perbankan dilakukan secara manual dan cara mengambil deposit secara langsung. Selain itu, transaksi juga hanya dapat dilakukan selama jam kerja dan hari kerja. Namun, kehadiran teknologi komunikasi dan informasi telah mengubah sistem perbankan menjadi lebih maju. Kini proses transaksi dapat dilakukan selama 24 jam. Kapanpun, dimanapun.
Berbagai layanan perbankan secara daring pun kini banyak ditawarkan seperti layanan daring dan lain-lainnya. 6. Membuat proses komunikasi pembelajaran menjadi semakin menarik. Teknologi komunikasi dan informasi baru tidak hanya dimanfaatkan di bidang ekonomi, melainkan juga di bidang pendidikan. Saat ini, berbagai media pembelajaran yang berbasis komputer dan internet mulai digunakan di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar tidak lagi hanya terjadi di ruang kelas, namun dapat dilakukan secara daring. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi di dunia pendidikan semacam ini lazimnya disebut dengan e-learning. Dengan e-learning, berbagai materi pembelajaran disajikan secara multimedia sekaligus merupakan karakteristik media pembelajaran atau ciri-ciri media pembelajaran yang lebih modern, karena memiliki kemampuan untuk memantau kegiatan pembelajaran jarak jauh secara real-time. 7. Membantu proses komunikasi pemerintah. Manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi lainnya adalah membantu proses komunikasi pemerintah. Teknologi komunikasi dan informasi pun mulai merambah ke dalam pemerintah. Berbagai sistem pemerintah di seluruh dunia mulai menggunakan teknologi informasi untuk menyungguh akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi pemerintah yang dikenal dengan e-government. Hak warga negara untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi tanpa batas. Kehadiran internet berbagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan pengaruh pada komunikasi antar manusia. Kehadiran internet sebagai faktor pendukung komunikasi online membuat komunikasi dan informasi menjadi tanpa batas. Kita dapat mengetahui informasi tentang berbagai peristiwa di seluruh dunia dan berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kita tidak perlu harus pergi ke berbagai negara untuk berkomunikasi dan dengan teman atau siapapun yang di negara sembarang. Berbagai informasi secara efektif. Semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi mengakibatkan semakin mudahnya kita saling bertukar informasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang dapat saling berbagi dan bertukar informasi, pendapat atau berita melalui diskusi kelompok atau forum-forum daring lainnya, dan berdampak pada semakin bertambahnya pengetahuan. Dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi. Informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidik akan semakin mudah dan lancar karena penerapan sistem TIK. Munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidik. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru, yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dengan negara maju lainnya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perkembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Mempermudah terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual karena semakin mudahnya orang dalam mengakses data, sehingga menyebabkan orang yang bersifat plagiatis akan melakukan kecurangan. Mengakibatkan orang untuk berpikir pendek dan bertahan konsentrasi dalam waktu singkat karena tergantung pada alat yang digunakan, dan melencengnya penggunaan dari teknologi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.